Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi bab 7, kelipatan dan faktor, yaitu faktor dan faktor persekutuan. Pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 115 sampai dengan 118. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan materi. 2. Faktor dan faktor persekutuan. Kita ingin menempatkan persegi dalam bingkai ini sehingga tidak ada celah. Bagaimana cara kita menghitung dengan tepat lebar dan panjang dari bingkai ini? Faktor 1. Tempatkan persegi dengan ukuran yang sama pada persegi panjang berukuran 12 cm dikali 18 cm. Berapa panjang tiap sisi persegi tersebut? Pertama-tama, pikirkan panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah. 1. Berapa sentimeter panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm? Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut, di mana lebarnya ini sama dengan 12 cm, panjangnya 18 cm. Nah, kita diminta menyusun sebuah persegi secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm. Gambar yang pertama adalah gambar persegi dengan ukuran 1 cm. Nah, persegi 1 cm ini kita susun secara vertikal sepanjang 12 cm sehingga tanpa celah. Selanjutnya, persegi dengan ukuran 2 cm. Nah, persegi 2 cm ini kita susun secara vertikal sehingga tanpa celah sepanjang 12 cm. Kemudian yang ketiga adalah persegi dengan ukuran 3 cm kita susun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm. Kemudian berikutnya persegi dengan ukuran 4 cm. Kita susun secara vertikal sehingga tanpa celah sepanjang 12 cm. Berikutnya persegi dengan ukuran sisi 6 cm. Kita susun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm. Kemudian persegi dengan ukuran 12 cm sehingga tanpa celah sepanjang 12 cm. Jadi jawabannya adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, dan 12 cm. Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, dan 12 cm. 2. Bagilah 12 dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 satu per satu. Nah, kita bagi 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1.
Bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan 12 tanpa sisa disebut faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 12. 3. Apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 12 dikelompokkan seperti berikut ini? Nah, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah faktor-faktor dari 12. Nah, di sini faktor dari 12 dikelompokkan. Yang pertama 1 dengan 12 jika dikalikan 12. Kemudian 2 dengan 6 jika dikalikan 2 dikali 6 12. Kemudian 3 dan 4 jika dikalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 12 dikelompokkan? Jawabannya adalah seluruhnya hasilnya 12. Semua bilangan dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, pikirkan tentang panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah. 4. Berapa sentimeter panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm? Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 6 cm, 9 cm, dan 18 cm. 18 dimasukkan karena kita hanya berpikir secara horizontal. 1, 2, 3, 6, 9, 18 faktor dari 18. Jadi jawaban nomor 4 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 satuan sentimeter. Faktor persekutuan. 5. Berapa sentimeter panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal dan horizontal tanpa celah? Yang pertama adalah panjang dengan 12 cm. Persegi yang kita peroleh adalah ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, dan 12 cm. Di mana untuk lebarnya ukuran 18 cm tanpa celah, persegi yang kita peroleh adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 satuan sentimeter. Nah, semua bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan yang paling besar disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah, nah kita lihat, faktor persekutuan itu diperoleh dari bilangan yang sama atau faktor yang sama antara 12 dan 18. Yang sama di sini adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Kemudian 6, berapakah FPB dari 12 dan 18? FPB itu adalah faktor persekutuan yang paling besar. Nah, faktor persekutuan di sini ada 4. Yang terbesar adalah 6. Maka jawabannya adalah 6. Latihan 1. Temukan semua faktor dari 6, 8, dan 36. Yang pertama kita selesaikan dulu. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian faktor dari 8 sama dengan 1,
2, 4, 8. Faktor dari 36. Faktor dari 36 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Nomor 2, tuliskan semua faktor persekutuan dari 8 dan 36. Kita selesaikan nomor 2. Pertama, kita cari dulu faktor dari 8. Faktor dari 8 itu sama dengan 1, 2, 4, 8. Sedangkan faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Nah, berikutnya kita cari faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 8 dan 36 adalah faktor yang sama. Kita lihat 1, 2, dan 4. Nah, jadi faktor persekutuan dari 8 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. 2. Ayo pikirkan bagaimana cara mendapatkan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Dua orang sahabat menghitung faktor persekutuan dengan cara yang berbeda pada buku tulis mereka, tetapi belum lengkap. Lengkapi catatan mereka dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Nah, yang pertama, dicari dulu faktor dari 18. Faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian dicari faktor dari 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, berikutnya kita cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah faktor yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sahabat yang kedua, dia mencari faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian bilangan 24 dibagi dengan faktor-faktor dari 18, yaitu 24 dibagi 1, 24, 24 dibagi 2, 12, 24 dibagi 3, 8, 24 dibagi 6, 4, 24 dibagi 9, tidak bisa, maka dibuat tanda silang. 24 dibagi 18 tidak bisa, maka dibuat silang. Maka faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, 6. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 6. 3. Ayo temukan semua faktor persekutuan dan temukan juga faktor persekutuan terbesarnya. 1, 8, dan 16. Kita selesaikan bagian pertama. Faktor dari 8 itu sama dengan 1, 2, 4, 8. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 12. Kemudian kita cari faktor persekutuan dari 8 dan 16. Artinya faktor yang sama atau bilangan yang sama. 1, 2, 4, 8. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 16 sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB itu adalah faktor yang terbesar. Di antara faktor persekutuan ini yang terbesar adalah 8. Maka FPB-nya 8.
Nomor 2, 15 dan 20. Faktor dari 15, 1, 3, 5, 15. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor persekutuan dari 15 dan 20 yaitu 1, 5. Maka jawabannya adalah 1 dan 5. Kemudian FVB dari 15 dan 20 yang terbesar adalah 5. Maka jawabannya 5. Nomor 3, 12 dan 42. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Faktor persekutuan dari 12 dan 42, faktor yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan FVB-nya adalah, nah kita lihat faktor persekutuan ini yang terbesar adalah 6. Maka FVB-nya adalah 6. 4, 13, dan 9. Faktor dari 13 sama dengan 1 dan 13. Faktor 9 sama dengan 1, 3, 9. Maka faktor persekutuan dari 13 dan 9 adalah faktor yang sama adalah 1. Maka jawabannya adalah 1. Kemudian kita menentukan FVB. FVB dari 13 dan 9. Nah, karena faktor persekutuannya 1, hanya 1, maka jawabannya adalah 1. Ada beberapa pasang bilangan seperti soal bilangan 4 yang hanya memiliki 1 sebagai faktor persekutuannya. Nah, di sini Bapak buatkan 3 contoh bilangannya, 5 dan 7, 9 dan 10, 6 dan 17. Latihan, kita ingin membagi 8 pensil dan 12 buku tulis secara rata kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut? Nah, di sini kita menggunakan konsep faktor persekutuan dari 8 dan 12. Maka langkah pertama kita cari faktor dari 8. 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12. 1, 2, 3, 4. 6, 12. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah faktor yang sama, 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi, banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut adalah 1, 2, dan 4 anak.